Dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ki apa? Dadi mulane ora indah uripe. Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenan kuwi. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, gue langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemaslahatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini. Saya kue menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Mulane seorang ibu akan mengatakan, "Mbok, anakku iki aja lara sing lara aku wae, nek perlu ki lho mripatku peken nang nggar anakku ora lara," kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledhi ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit bingung ditransfer nang wong wedok 50. Karena dia tidak mampu memaknai. Omahe gede banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai. Piye karepe omah gede karo omah cilik iki bedane apa? Nek klambimu 20 karo klambimu ming 3 iki bedane apa? Apa ya kowe nek klambimu 20 sekali pakai 5 rangkep ngono piye? Itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing tinggal klambine ya ming siji apa ya nganggo klambi loro lak ya ora. Duwe panganan piro wae iso beras, iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kowe arep mbadhop sego sak ton lak ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi tapi tetap gagal tuh Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga, gagal, padahal tujuannya materi. Nah, aku bilang sama kamu, negara-negara lain itu tujuannya bukan materi, maka mereka malah menang soal materi. Sebab energi muntek tinggung golek duit, akhirnya apa jenenge, untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering kayak contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedina orang nganti seperempat jam 20 menit. Le becak sedina. Ning le ngentekke energi untuk golek duit lah nek mung pas nyang-nyangan kuwi tok. Pak tengah terus pinten Pak nggih digang waos 2500 Pak. Ah pun loro 750 lah. Lah pas itu tok dia cari duit. Begitu mulai ngenjot isi batin duit ora. Begitu ngenjot kan wis mesti entuk duit to. Masa kowe isih mikir duit? Begitu ngenjot, itulah giliran untuk memaknai becak. Alhamdulillah aku iso becak. Ambok sak ampu-ampue wali kota nek wani becak kaya aku totoan driji. Tetep aku sing luwih ampuh mergo aku wani becak. Kebanyakan orang ora wani becak. Ya ta, Pak? Ya ta? Lho kuwi lek makna to? Kabeh wong cak mau jadi presiden. Oh aku ora dadi bisa wani kok pemenang dadi presiden. Ora dadi wani kok. Ora dadi apa-apa ki lho wani, apa meneh dadi apa-apa. Jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya. Yang tantangan adalah orang duwe apa-apa ora dadi apa-apa wani kowe. Kejaman biyen aku karo Habib Anis nang Tayu nang gone Kangmu nang gone Kang Ahmad ning Kudus. Ki yo ngene iki aku ora berubah secara karier keduniaan ora tahu berkembang aku. Gitu loh. Ora tahu berkembang. Ndolek duit ora tahu aku. Emoh aku ngelakoni apa-apa dengan tujuan ndolek duit. Kuwi ngremehke Gusti Allah. Yuk kerja wae, kerja. Apa rep iki ana sewan mobil nang Klaten ning rong dina rong bengi. Iya Cak, wis aku entuk pira sing nyetir entuk pira ngono. Nyambut gawe wae tak nikmati. Perkara entuk duit pira, lah Gusti Allah sing tanggung jawab nang aku wae. Bisa ngel-ngel gawe aku mosok ora tanggung jawab. Iya toh? Emang Allah enggak tanggung jawab. Kok kowe njurung direwangi nyolong-nyolong, kuwi lak ngersula sing gawe kowe. Pisu lho kowe bendina karo Gusti Allah.
Tujuane Gusti Allah aku nek aku mbok sedina mesu ping 3000. Asu iki rumangsane aku kurang kek rezeki wae diwangi nyolong-nyolong asu bajingan ngono kan. Bayangke nek aku Gusti Allah mesti misah-misuh kaya bendina. Aku gawe iki tenanan, aku tanggung jawab gitu loh. Aku melindungi, aku ngkei fasilitas, aku ngkei rezeki. Wong aku sing gawe. Lah ngono to ya. Lah kok sing tak gawe iki sing tak ciptake kok ora percaya karo sing gawe. Diwangi nyolong rono nyikut rene nyabot rono. Lah ngono to? Berat karena di sekolahan tidak akan ada pelajaran seperti ini. Tapi adalah hak Anda untuk mendapatkan hal semacam ini karena Anda kesini juga karena Anda didorong oleh cahaya dan Anda sedang mencari cahaya. Cuman memang kita belum tahu cahaya. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Tadi kan kita bilang uripe manungsa meng seko Gusti Allah, goleki Gusti Allah meneh. Kowe ketemu ora ketemu ya akhirnya ya kepergok Gusti Allah meneh, ya. Ning keindahan terjadi kalau kamu memang menemukan dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu. Kalau pada saat yang sama Allah tadi mengaku atau menyebut dirinya adalah cahaya, Allahu nurus samawati wal ard, maka perjalanan manusia adalah dari cahaya menuju cahaya, dari Allah menuju Allah, dengan panduan dari Muhammad menuju Muhammad, dengan penjelasan dari cahaya menuju cahaya. Maka pertama yang harus kita pelajari adalah fisika dan biologi. Kedua yang harus kita pelajari adalah kosmologi yang merupakan makro dari ilmu fisika, matematika, dan biologi. Yang ketiga harus kita pelajari adalah fisika kebudayaan. Jadi tata kelola perilaku manusia, di situ ada akhlak, ada kamulyan, ada pamrikso, ada macam-macam. Supaya pada tahap keempat kita menemukan cahaya yang sebenarnya. Tidak mudah menjelaskan, tapi kira-kira ini ya. Ini kan bukan cahaya ini. Yang menyinari kita ini bukan cahaya, ini adalah benda yang memantulkan apa yang secara fisik kita sebut cahaya. Bahkan matahari pun tidak memancarkan cahaya. Matahari hanya memancarkan energi inti yang ketika menimpa benda-benda alam tertentu dia membuat mata kita kompatibel sehingga bisa melihatnya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang sangat misterius yang merupakan awal dari kehidupan kita dan sesuatu yang amat gaib yang merupakan ujung dari kehidupan kita. Ya, ki rumuse ketok gampang neng ya kudu nganggo imajinasi. Nah, tadi ketika ada duar tadi, ada Big Bang tadi, itu kan cahaya terbagi menjadi tiga, yaitu cahaya yang tetap seperti cahaya esensial adanya, kemudian cahaya yang berupa gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi dan energi-energi yang tidak kasat mata, misalnya aura, karisma, sugesti, itu semua dari cahaya yang tidak tampak, yang di dalam bahasa Jawa disebut dudu ilmu katon. Nah, cahaya pada padatan yang ketiga atau yang paling rendah derajatnya adalah yang disebut ilmu katon atau materialisme. Jadi bumi ini adalah cahaya yang paling, ini keraknya cahaya, intipe. Apa ya, nek kopi letekane kopi, apa jenenge nisore iki, sing bagian nisore iki. Ampasnya. Jadi segala sesuatu sing ketok moto, sing krungu kupingmu, bukan mata yang Mas Toto bilang mata kemanusiaan, mata hati dan sebagainya. Kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua, pada tingkat kedua. Cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama. Tapi kita berada dalam tiga gelombang. Gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme. Dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme. Jadi katakanlah begini, ono telung gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup Anda, di dalam maupun di luar diri Anda. Tinggal Anda mau menyikapi gelombang itu. Sekarang saya tanya, Anda kesini tadi menurut Mas Karta kan yakadu zaituha yudhi walau lam tamsa sunar, ora digongkon sapa-sapa ta kowe? Ora dibayar sapa-sapa ta? Ora diperintah sapa-sapa ta?
Berarti ini bukan cahaya pertama, ini bukan gelombang pertama, ini gelombang kedua. Sebab gelombang pertama itu gelombang materialisme, dadi bupati, ada raskin, ada subsidi BBM, ada parpol, ada minyak tawon, ada balsem, ada badokan kuliner, ya toh, ana wong dahar, ana wong mangan, ana wong nedo, ana wong nyekek, ana wong nglontor, ana wong badok, ana kuwi kabeh dunia materialisme. Nah, Anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu. Pertama, gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi. Ana negara mengikat Anda sedemikian rupa, mencemaskan Anda, bikin Anda sedih, betul enggak? Gini, saya minta diingatkan Mas Toto ya. Saya yang paling ingat dulu Mas, yang gimana tuh wujudnya yang menemukan gelombang ketiga itu ya. Gini, ini loh godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini. Kowe nek bojomu meteng, kowe gelem nrimo bayimu sok-sok nek wis cetha rupane apa wis ben wae meteng ku pokoke nek wis lahir lagi kowe ngerti rupane. Apa kowe kudu ngerti rupane sik lagi bojomu kok tengi ngono? Ndi Mas Mas yang tanya aja. Gimana Mas? Jadi pokoknya sing penting engko piye rupane penting bojoku meteng ngono lho. Dadi kowe iki aja njaluk saiki sing jenenge ketemu Gusti Allah masuk ke gelombang zat iki piye rupane wujude iki aja takon saiki. Apike wis piye? Kowe gare gelem ora rono, engko nek kowe takon saiki wujude iya ya, kowe gelem gawe lagu nek wis jelas payu, ngono to. Ya aja kowe gelem nyupir taksi nek jelas penumpange pira, ngono ayo ora sida nyambut gawe kowe. Jadi ndak usah nanya itu, pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu, bukan panennya yang kamu nikmati, perjalanannya, bentuknya bagaimana tan kinoyo ngopo, tan kino kini rolaisa kamidli syai'un. Ngono lho, Dik. Walam nek kowe mengandalkan pengetahuan nganti tekan semono, kowe tidak bisa menikmati tidak tahu. Orang ngerti ki penting ya. Kita tidak ngerti itu penting, jadi bukan hanya ngerti penting itu, nggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isinya isi hatinya istrimu, itu juga penting. Nak kowe ngerti persis, mesti pegatan, kowe seminggu pegatan. Nak kowe krungu tenan, atine kae ngomong apa? Aku iki sering janjane nek ora tak kuat-kuatke atiku ki ya pengen matane akeh wong aku. Aku ngerti atine kae ngomong ngene ngerti, saka mripate aku wis ketara wisan, wis ketok. Dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu. Jadi sok-sok kuping tak buntu, mripat tak tutupi. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh, Dik. Itu piye to kowe iki? Apa kowe iki menempuh karier anggar wis jelas sok-sok aku dadi menteri ngono lah ya ora ta ya. Ya menempuh terus. Itu ya, Dik ya. Cedak ya. Jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita sing kepriye. Wis tak lakonono wae. Gitu loh. Iya ya. Ngono ya, Dik ya. Wah, sing nikmat ki lera ngerti kuwi ya. Kowe iki gaple nek langsung dibuka ngene ra lucu. Mergo ditutup kuwi njur ngene. Ngono sing penak ki le ngudut kuwi kok malah blek. Lah saiki nek wong wedok ora nggo pakaian kabeh wis ora menarik, seminggu wis bosen. Justru mergo saya brukut kuwi wis marake penuh gairah. Mergo ditutupi kuwi, gitu loh. Ngono ya Beb ya. Oke, terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya. Jadi misalnya gini, barusan saya tulis beberapa hal. Sorry. Lagi bisa nih aku nyatet ngene iki nggo wong pati soalnya.
Sebenarnya 3 gelombang itu simplifikasi saya. Sebenarnya juga tidak 3 gelombang, itu bisa 7 gelombang, bisa 9 gelombang, bisa gelombang tidak terbatas. Itu juga ojo njur dadeki rumus 3 gelombang. Itu untuk memudahkan pada semester 1 ini X, Y, Z ngono tok. Ning janjane nanti ada variabel X aksen, X akar berapa, Y aksen, Y plus, Y min, itu juga ada variabel-variabel. Jadi kalau saya sebut 3 gelombang itu ojo didadekke padatan ya. Itu cuman pintu untuk masuk. Nanti ketika Anda memasukinya, Anda akan menemukan. Itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada 3 macam, Bapak. Sampean perhatikan Quran, sampean baca. 1 perintah. Nomor 2 ngandani. Nomor 3 rembuk. Jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk. Rembuk iki ora dikandani tenanan kowe. Misalnya Ashabul Kahfi ki pira ki karo Gustalah nganti akhir Al-Kahfi ora dikandani. Ana sing ngarani 3, ana sing ngarani 5, ana sing ngarani 7 kan ngono. Dan itu tidak akan pernah dibuka. Dan kowe aja njaluk dibuka, cetane pira iki? Rasa ngono kuwi. Oh sing penak ki ra cetha kuwi kok. Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Kaitannya dengan tingkatan cahaya untuk mencapai kepada Tuhan, itu saya akan menyampaikan sebuah sedikit anekdot. Ada seorang kaya raya yang mempunyai 4 orang istri. Orang kaya raya tadi mendekati sakaratil maut, maka dipanggillah istri yang keempat, yang paling cantik dan paling muda. Istriku, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Kalau aku meninggal dunia, maukah engkau menemani aku karena aku sangat ketakutan di dalam kubur? Istri pertama, istri keempat yang masih cantik dan masih muda itu langsung menjawab, aku tidak sanggup, aku masih muda. Justru setelah Anda meninggal, aku masih punya kesempatan untuk menikah lagi. Aku jujur kepada Anda. Karena kecewa, maka dipanggillah istri yang ketiga. Ia mencurahkan lagi isi hatinya. Istri ketiga masih agak muda, dia menolak. Justru Anda kalau meninggal dunia, aku akan mengadakan selamatan besar-besaran. Dan jujur, aku akan menikah lagi karena aku masih muda. Istri yang kedua juga dibegitukan. Kemudian sampai istri yang pertama, yang notabene seorang perempuan yang sangat top. Top itu singkatan tua ompong perot. Jadi istri yang pertama dicurai, maukah, sanggupkah kamu untuk menemani aku di kubur? Kemudian sang istri menjawab, aku akan setia menemani kau di kubur. Siapa istri pertama tadi? Amal jariah kita. Jadi pencapaian cahaya yang ketiga yang akan kita raih adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menemani dan mengantarkan kita menghadap kepada Tuhan. Jujur saya mengatakan ini supaya saya tidak dikatakan plagiator. Ini saya peroleh tanggal 1 sampai 5 bulan ini di Jakarta karena ada Kongres PGRI dari menteri kita yang notabene Kiai, Menteri Pendidikan Kiai Muhammad Nuh. Jadi kalau saya ambil generalisasi apa yang disampaikan Cak Nun tadi, kita menggapai cahaya yang ketiga yang dapat mengantarkan kita kembali kepada Tuhan. Itulah amal jariah dan apapun yang baik yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini hanya kami akan mengemukakan dari pengalaman kami sendiri tentang cahaya.
saya sering melihat beberapa orang itu kadang-kadang bisa melihat dari sekitar ini. Ada yang bercahaya hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru muda, ada yang campuran. Ini apakah yang dimaksud dari Cak Nun sinar seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau nambahin pertanyaan? Wah, kayak banget ya. Ya, monggo langsung aja jebuk mikir kalian siapa? Maju dulu ya, Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara untuk mengkaji ilmu bersama-sama dalam kondisi sejajar seperti ini. Yang ingin saya tanyakan dari paparan Cak Nun tadi tentang 3 level gelombang cahaya yang kita pelajari dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tadi level yang ketiga adalah cahaya yang akhirnya nanti kita berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang seperti apa, Cak Nun? Tadi saya belum jelas. Maksudnya kedua pemaknaan. Ya, yang kita lakukan selama kehidupan ini memang pemaknaan demi pemaknaan aja. Tapi yang ketiga itu maksudnya yang wujudnya seperti apa? Rasanya yang seperti apa sih? Kemarin saya sempat baca tentang kita ini dikepung oleh Tuhan. Kita setiap saat dapat merasakan cinta dari Tuhan. Dan itu tuh pemaknaan atau kita sudah mencapai level yang tertinggi. Padahal sampai di titik itu saja rasanya hari ini sudah bahagia sekali ya. Merasakan bahwa setiap saat Tuhan tuh selalu mencintai kita. Kemudian yang kedua bahwasanya kita hidup di, ya tidak bisa kita mungkiri, kita hidup di lingkungan yang berada pada level 1 ya, level materialistis. Itu sudah dimana saja nggak bisa kita pungkiri, dunia kita memang seperti itu. Saat kita sudah mencapai ke level yang kedua, mungkin kita akan terlepas dari lingkungan kita. Kita seperti sendiri, seperti seseorang yang sendiri yang nggak punya teman dengan pemahaman yang berbeda. Gitu ya Cak Nun. Jadi yang saya bingungkan adalah jika kita sudah mulai terlepas dengan lingkungan itu, orang-orang memaknai kehidupan adalah soal materi. Sedangkan kita sudah masuk ke taraf pemaknaan dari materi itu seperti udah nggak nyambung gitu loh. Dan bisa aja banyak orang yang dikatakan gila saat memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Jadi di situ dimana peran hablum minanas kita, yang dimana hal itu kan sudah kewajiban kita sebagai manusia. Seperti itu saja, maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh Cak Nun dan berserta Bapak Anies dan teman-temannya, saya menyimpulkan adalah menyatukan diri kepada cahaya Tuhan, gitu, menyatukan diri dengan Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, di dalam suatu kehidupan tidak lepas yang namanya sebuah pergolakan, perjalanan sebuah hidup, dan di mana ada taraf seseorang itu mengalami netralisasi, yaitu masuk dalam ranah renungan di situ, ranah renungan. Yang saya ingin tanyakan, ketika mereka merasakan sebuah menjalani sebuah renungan dan merasakan memilah dan memilih ini adalah sebuah kebenaran dari kerenungan, apakah itu bisa dikatakan sebuah cahaya dari cahaya yang sebenarnya gitu? Dan ketika itu diiyakan ini adalah sebuah cahaya dari Tuhan, gitu kan? Akhirnya itu hanya sebatas sebuah nalar logika, belum sampai ke sebuah laku gitu. Kira-kira faktor apa yang melatar belakang ini, dan benarkah tahap renungan itu adalah sebuah tahap
mencapai sebuah cahaya atau memang belum bisa dikatakan sebuah cahaya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. Langsung saya lagi ngetek.